Halo semuanya, selamat datang di Kicau Channel. Di video kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah menarik tentang Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya. Cerita ini bermula dari baginda raja yang mengalami kesulitan tidur. Yuk, simak sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Cerita Abu Nawas kali ini dimulai dari baginda raja yang sedang mengalami kesulitan tidur. Saat malam tiba, baginda raja tampak sangat gelisah, tubuhnya terasa lelah, namun tetap tidak bisa tidur meskipun sudah mencoba memejamkan mata. Baginda raja berusaha tidur selama beberapa menit dengan mata tertutup, tetapi tetap saja tidak bisa terlelap. Hingga larut malam, baginda raja masih saja belum bisa tidur. Ia lalu memanggil salah seorang pengawal istana. "Hai pengawal, umumkan kepada seluruh rakyat kerajaan, siapapun yang bisa membuatku tertidur akan diberi hadiah 10 kantong uang emas," titah raja. Maka seluruh pasukan pun disebar ke setiap pelosok desa untuk menyampaikan pengumuman sayembara tersebut. Kemudian datanglah 2 peserta yang tertarik mengikuti sayembara. Setelah mendapat izin dari pengawal, mereka berdua masuk ke kamar raja secara bergantian. Peserta pertama masuk ke kamar pribadi raja. Ia duduk di kursi yang sudah disiapkan oleh pengawal. Peserta pertama memulai ceritanya. Dahulu kala ada seorang pemuda durhaka bernama T.S. Alabah. Kelakuan buruknya membuat hati kedua orang tuanya terluka. Namun menjelang wafatnya, T.S. Alabah pun bertobat. Di saat sakratul mautnya, T.S. Alabah tidak kunjung meninggal hingga berbulan-bulan. Doa Rasulullah pun tidak dikabulkan kecuali jika kesalahannya dulu dimaafkan oleh kedua orang tuanya. Sampai cerita itu habis, raja malah semakin sulit tidur karena terpukau oleh ceritanya. Peserta pertama pun dianggap gagal dan disuruh pulang ke rumah. Sekarang giliran peserta kedua masuk kamar raja. Peserta kedua duduk bersilang di kursi yang sudah disediakan oleh pengawal istana. Dengan percaya diri, ia pun mulai bercerita. Begitu cantiknya Ratu Bilqis membuat siapapun terpesona, termasuk para jin. Namun sayang di balik kesempurnaan parasnya, Ratu Bilqis digosipkan memiliki kutil di betis sebelah kirinya. Sulaiman ingin membuktikan kebenaran gosip tersebut, maka beliau berencana mengundang Ratu Bilqis untuk datang ke istananya. Karena penasaran dengan kelanjutan ceritanya, raja malah menjadi semakin susah tidur. Peserta kedua dianggap gagal dan ia dipersilakan kembali ke rumahnya. Hal ini membuat pengawal istana pusing 7 keliling karena raja tidak kunjung bisa tidur. Di puncak kekesalan raja, tiba-tiba Abu Nawas datang memasuki kamar baginda dan memberi hormat. "Salam hormat, baginda raja," ujar Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas duduk di sebelah baginda raja yang sedang berbaring di tempat tidurnya. Setelah dipersilakan, Abu Nawas mulai bercerita. Dulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping kanan orang yang sedang tidur, lalu keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk, kemudian keluar lagi. Baginda raja pun kesal mendengar cerita Abu Nawas. Ia menjadi jenuh dan sama sekali tidak tertarik dengan kisahnya sehingga raja memiringkan tubuh membelakangi Abu Nawas. Namun, Abu Nawas terus saja melanjutkan ceritanya. Akibat cerita yang menjenuhkan itu, raja pun mulai menguap beberapa kali. Perlahan raja mulai menutup kedua matanya dan akhirnya bisa tidur.
Keesokan harinya Abu Nawas dipanggil kembali ke istana untuk menghadap raja. "Hei Abu Nawas, ceritamu itu memang sangat aneh. Akan tetapi, kamu telah berhasil membuatku tertidur. Silakan Abu Nawas, ambil hadiah yang sudah kujanjikan," ujar raja. "Terima kasih Paduka yang mulia. Hamba ikut bahagia karena Paduka tadi malam bisa tidur dengan begitu nyenyak." Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan membawa 10 kantong uang emas. Kabar keberhasilan Abu Nawas menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok kerajaan. Orang-orang pun memuji kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas dalam menghadapi setiap tantangan. Itulah kisah menarik tentang Abu Nawas dan Baginda Raja yang sulit tidur. Semoga kalian terhibur dan bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.